Battle Through the Heavens, Chapter 1458. Bab 1458, Jaringan Ular Tenang Bawah Tanah. Tubuh Komandan Qin gemetar setelah melihat Xiao Yan menjadi sangat marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Sepertinya Ziyan berada dalam situasi yang buruk. Cailin bergegas ke depan dan berbicara dengan alis rajutan. Haruskah kita bergegas ke alam kosong dan membantu mereka? Mata Xiao Yan berkedip. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian dan berkata, tidak perlu terburu-buru sekarang. Selama para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground tidak menuju ke alam kosong, Ziyan harus bisa bertahan. Kita perlu menunda suku Heaven Demon Phoenix dan Python Nine Serene Deep Ground. Petik 2. Cailin dengan lembut mengangguk dan berhenti berbicara setelah mendengar rencana ini. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiao Yan sekali lagi mendapat beberapa informasi dari mulut Komandan Qin. Dia hanya bersedia membiarkan masalah ini setelah Komandan Qin tidak lagi mengatakan sesuatu. Bisakah kamu sekarang melepaskan kami? Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Komandan Qin berbicara dengan lemah. Sebagian besar darah di dalam tubuhnya telah hilang. Dia benar-benar akan menjadi lumpuh jika ini terus berlanjut. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menyapu matanya ke arah Komandan Qin. Jari-jarinya menekan udara dan langsung menyegel Douqi di dalam tubuh beberapa individu itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya ke celah gelap di jurang yang dalam. Ada banyak sekali terowongan di jurang ini. Bahkan suku Python Nine Serene Deep Ground tidak dapat dengan jelas mengatakan kemana arah setiap terowongan. Orang-orang ini terlempar ke dalam dengan Douqi mereka disegel. Apakah mereka selamat bergantung pada keberuntungan mereka? Ayo pergi, kita akan menuju ke musim semi yang tenang. Petik 2. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah berurusan dengan beberapa orang itu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin saat dia bergegas lebih dalam ke bawah tanah. Cailin, dokter peri kecil, dan Cailin mengikuti dari belakang. Medan dunia bawah tanah sangat rumit, tetapi kelompok Xiao Yan sudah siap untuk perjalanan mereka. Mereka telah mendapatkan peta yang detail. Karenanya, dalam 1 jam, mereka telah mencapai dunia bawah tanah. Mereka melakukan perjalanan di sekitar beberapa suku ular orang dan akhirnya mencapai area utama 9 Serene Deep Ground Python dalam waktu setengah jam atau lebih. Jaringan Serene Snake bawah tanah. Jaringan Serene Snake bawah tanah adalah tempat markas besar Nine Serene Deep Ground Python berada. Itu adalah situs suci di hati banyak suku ular. Menjadi situs suci, jaringan Serene Snake bawah tanah ini secara alami dijaga dengan baik. Bahkan manusia ular biasa tidak akan bisa masuk. Memang layak menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Benar-benar banyak ahli dalam pegunungan ini. Petik 2. Kelompok Xiao Yan muncul di sebuah bukit dekat jaringan Serene Snake bawah tanah. Mata mereka melihat ke pegunungan di kejauhan saat mereka bergumam sendiri. Tidak disangka saya bisa melihat suku ular di tempat ini. Apalagi ukuran ini berkali-kali lebih besar dari sukuku. Cailin juga sedikit terkejut saat dia melihat kerumunan suku ular di dataran dan berseru. Saya pernah membaca silsilah suku. Suku saya pindah ke Vastager Desert sejak lama, tapi saya tidak tahu apakah kami berasal dari wilayah binatang ini. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Matanya mengarah ke bagian yang lebih dalam dari jaringan bawah tanah saat dia berkata, 9 mata air yang tenang seharusnya berada di bagian terdalam dari jaringan bawah tanah, tapi ada banyak ahli tersembunyi yang hadir di tempat itu. Bahkan ada beberapa ahli kelas Banseng. Akan sedikit merepotkan jika kita mengganggu mereka, jadi kalian semua harus menyembunyikan aura kalian. Petik 2. Dimengerti. Kelompok Cailin mengangguk setelah mendengar perintah Xiao Yan. Python Nine Serene Deep Ground cukup kuat. Kelompok mereka telah memasuki wilayah pihak lain. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan Douseng, dia mungkin tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka ditemukan. Desir. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi sebelum membungkus semua orang dengan kuat. Ruang berfluktuasi dan semua orang dengan aneh menghilang. Xiao Yan saat ini telah maju ke eksistensi tingkat puncak di dunia ini. Dia bisa menggunakan kekuatan spasial dengan sangat mahir sekarang. Dia bahkan bisa berjalan di alam kosong.
Meskipun Xiaoyan membawa 3 orang bersamanya, itu tidak terlalu melelahkannya. Oleh karena itu, dia bolak-balik melalui luar angkasa dan bergegas menuju jaringan Serene Snack bawah tanah. Mereka tidak menarik perhatian khusus di sepanjang jalan. Sementara Xiaoyan mendekati bagian terdalam dari jaringan Serene Snack bawah tanah, dia merasakan aura para ahli di dalamnya menjadi lebih kuat. Bahkan ada beberapa persepsi spiritual yang memiliki keraguan ketika mereka menyapu ruang tempat dia bersembunyi. Sepertinya mereka merasakan sesuatu. Untungnya, sapuan sederhana ini tidak mengekspos kelompok Xiaoyan. Dengan bantuan kemampuan spasial Xiaoyan, kelompok mereka menghindari deteksi banyak ahli di sepanjang jalan. Mereka diam-diam memasuki bagian terdalam dari jaringan Serene Snack bawah tanah. Ada jurang hitam yang sangat besar di bagian terdalam dari jaringan Serene Snack bawah tanah. Jurang ini lebarnya 1000 kaki dan tampak tak berdasar. Aura gelap dan dingin yang mengejutkan terus melesat dari bawah seperti angin kencang. Seorang ahli biasa akan merasakan darah seseorang dan doki membeku jika seseorang berdiri di tempat ini. Bagian bawah jurang yang dalam ini menyembunyikan kolam suci 9 tenang Deep Ground Python, mata air 9 tenang. Itu juga merupakan tujuan kelompok Xiaoyan. Ada beberapa pertahanan di dalam jurang yang dalam karena semua orang mengerti bahwa angin kencang dan dingin yang terus-menerus bertiup dari jurang yang dalam adalah penjaga alami. Bahkan ahli kelas Dozong tidak akan berani dengan mudah menjelajah jauh ke dalamnya. Udara di atas tempat ini tiba-tiba berubah saat angin gelap dan dingin bertiup. Beberapa sosok muncul. Mereka secara alami adalah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan melirik jurang yang dalam setelah muncul. Dia tersenyum tapi tidak berlama-lama. Lengan bajunya melambai sekali lagi, dan kekuatan spasial yang padat melilit kelompok itu. Itu dengan paksa menerobos angin kencang yang sangat dingin dan bergegas ke dasar jurang hitam itu. Jurangnya sangat dalam. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia hanya berhasil melihat dasar jurang setelah sekitar 10 menit atau lebih. Danau yang sangat besar muncul di matanya saat dia mendekati tanah. Aura gelap dan dingin yang bisa membekukan doki di dalam tubuh menyebar darinya. Danau itu sangat besar. Air di dalamnya berwarna kuning tua. Sepertinya ada jejak kilau seperti darah segar yang mengalir dalam warna kuning tua ini. Gumpalan uap kuning pucat bercampur dengan darah samar dan kemudian merembes keluar. Akhirnya, uap itu naik dan melesat ke langit. Ini adalah 9 musim semi yang tenang yang legendaris. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat danau kuning. Dia perlahan mendekatinya. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang tidak jelas memasuki tubuhnya semakin dekat dia ke 9 musim semi yang tenang. Tempat ini terlalu gelap dan dingin. Bahkan 9 piton tanah dalam yang tenang tidak akan bisa bertahan lama. Karenanya, tidak ada yang akan datang ke tempat ini kecuali ada keadaan khusus. Ini memberi kami cukup waktu. Little Fairy Doctor berbicara dengan lembut. Dia berada sangat jauh dari danau. Kekuatan gelap dan dingin di tempat ini bahkan membuatnya merasa sangat tidak enak. Xiaoyan mengangguk. Dia akhirnya berhenti di samping mata air 9 tenang dan membungkuk. Tangannya menyentuh danau, hanya untuk segera mendengar suara mendesis. Kristal es kuning tua mulai dengan cepat naik ke lengannya. Itu memang kuat. Tidak heran bahkan guru berkata bahwa dia tidak dapat mencapai dasar mata air ini. Petik 2. Xiaoyan sedikit terkejut setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan gelap dan dingin dari musim semi yang tenang ini. Api langitnya mulai beredar di dalam tubuhnya. Itu akhirnya merembes keluar dan dengan cepat melelehkan lapisan es. Cailin, aku akan memasuki dasar pegas dan mendapatkan Spring Blood Crystal. Anda harus memasuki musim semi begitu saya berhasil. Saya akan membantu menjaga Anda. Xiaoyan mengayunkan tinjunya, menoleh, dan berbicara dengan Cailin di sampingnya. Hanya Xiaoyan dan Cailin yang mampu mendekati musim semi ini di antara kelompok mereka. Xiaoyan dapat mendekatinya karena kekuatannya dan api surgawi sementara Cailin secara alami dapat mendekatinya karena konstitusinya. Iya, kamu harus hati-hati. Mundurlah jika Anda tidak bisa melakukannya. Cailin sedikit mengangguk dan khawatir tentang dia dengan suara yang serius. Kekuatan gelap dan dingin dari musim semi yang tenang 9 ini terlalu menakutkan. Sulit membayangkan bahwa dingin yang ekstrim bisa ada di dunia ini.
Dia awalnya meragukan Yao Lao ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa tempat ini dapat memungkinkannya untuk maju ke 9 warna surga menelan piton. Namun, sekarang dia mengerti bahwa ini adalah kemungkinan yang nyata. Xiao Yan mengangguk. Dia saat ini adalah Doseng asli, dengan 4 jenis api surgawi yang menjaganya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa menahan kekuatan gelap dan dingin 9 Serene Spring. Kalian semua harus menyembunyikan diri selama aku berada di musim semi yang tenang untuk menghindari ketahuan orang lain. Xiao Yan sekali lagi berbicara dengan kelompok dokter peri kecil di belakangnya. Tanpa membuang waktu, flame surgawi yang kaya mulai dengan cepat merembes keluar dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Suhu tinggi yang menakutkan membuat kontak dengan uap dingin, dan kabut putih mulai meletus ke segala arah. Guyuran! Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi muram setelah memanggil api surgawi. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerbu ke 9 musim semi yang tenang. Setelah itu, dia bergegas ke dasar mata air dengan kecepatan seperti kilat. Desis mendesis. Asap putih mengepul setelah Xiao Yan melompat ke 9 musim semi yang tenang. Gelembung gemericik terus bermunculan. Jelas, ini adalah hasil dari api surgawi. Cailin memberi isyarat dengan tangannya dan menyebarkan pilar asap putih itu. Dia hanya menghela nafas lega setelah asap berhenti muncul. Matanya yang cantik tertuju pada dokter peri kecil dan King Lin saat dia berkata, kita harus menyembunyikan diri kita dulu dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah Xiao Yan keluar. Iya. Dokter peri kecil dan King Lin mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Kedua tubuh mereka bersinar saat mereka bergegas menuju kegelapan di sekitarnya. Aura mereka juga ditekan. Cailin juga mundur ke kegelapan di samping setelah melihat dokter peri kecil dan King Lin bersembunyi. Daerah di sekitar mata air kuning 9 tenang sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Suara angin kencang sesekali muncul di langit jauh di atas. Untungnya, tidak ada yang berkelana ke jurang yang dalam untuk menyelidiki. Bab 1459. Ci. Sesosok melintas melalui danau kuning keruh dengan kecepatan seperti kilat. Api bertahan di sekitar sosok itu. Setiap kali nyala api menyentuh air di sekitarnya, itu akan mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Sungguh layak menjadi musim semi yang tenang. Kekuatan gelap dan dingin yang dikandungnya menakutkan. Petik 2. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergegas menuju dasar mata air. Ekspresi serius secara bertahap muncul di wajahnya pada saat yang bersamaan. Kekuatan gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 musim semi tenang sepertinya bisa membekukan Doki. Xiao Yan masih merasakan anggota tubuhnya mati rasa bahkan dengan api surgawi melindunginya. Doki yang berputar-putar di sekitar tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lamban. Sepertinya saya perlu meningkatkan kecepatan saya. Ini bukan tempat aku bisa tinggal lama. Petik 2. Menggunakan api surgawi untuk menahan kekuatan gelap dan dingin membuat Doki Xiao Yan kelelahan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Doseng dan mampu mengendalikan energi alam, kekuatan gelap dan dingin yang mengisi mata air ini tidak terbayangkan. Selain itu, Xiao Yan tidak dapat mengendalikan atau menyerap energi ini. Tubuh Xiao Yan bergerak lebih cepat setelah pikiran ini melintas di hatinya. Kecepatannya melonjak sekali lagi saat jejak air yang dalam tercipta di belakang saat dia berenang. Air hanya mulai melonjak dan mengisi ulang setelah dia lewat, menutupi jejak yang dia buat dalam proses itu. Api surgawi melompat dengan liar saat Xiao Yan berkelana lebih dalam ke musim semi 9 tenang. Saat dia berkelana lebih dalam, kekuatan gelap dan dingin tumbuh beberapa kali lipat. Pada akhirnya, Xiao Yan harus menggunakan semua kekuatannya untuk mengedarkan dokinya dan menyebarkan ki dingin yang telah menyerang tubuhnya. Aku ingin tahu seberapa dalam 9 musim semi yang tenang ini. Jika ini terus berlanjut, saya hanya bisa berbalik dan kembali. Petik 2. Xiao Yan melihat ke dasar danau, yang benar-benar gelap. Dia sedikit merajut alisnya. Dia perlu memastikan dia memiliki cukup doki untuk perjalanan pulang. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi yang tenang ini tampaknya memiliki efek erosi doki khusus. Jika dia tidak diisolasi oleh api surgawi, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mencapai tempat ini. His mendesis.
Suara samar namun tidak biasa ditransmisikan ke telinga Xiaoyan saat dia merasa terganggu oleh 9 musim semi yang tenang ini. Dia tiba-tiba merasakan air di belakangnya mengompres dengan cepat. Bang! Xiaoyan tiba-tiba melontarkan pukulan ke belakangnya saat aliran air meningkat. Kekuatan menakutkan di tinjunya menggunakan metode khusus untuk menembus aliran air dan dengan kejam menabrak sosok hitam, meledakkan sosok itu dalam prosesnya. Tidak terduga bahwa ada makhluk hidup di 9 musim semi yang tenang ini. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melirik makhluk hidup itu. Itu telah diledakkan menjadi sekelompok darah. Kekuatan gelap dan dingin di danau ini sedemikian rupa sehingga bahkan Nine Serene Deep Ground Python tidak dapat bertahan lama, apalagi hidup di dalamnya untuk jangka waktu yang lama. His mendesis. Sebelum Xiaoyan bisa menyelam lagi setelah meledakkan sosok hitam itu, dia tiba-tiba merasakan lebih banyak air mulai berfluktuasi. Kabut hitam dengan cepat memenuhi tepi pandangannya. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat melihat kabut hitam ini. Itu bukanlah kabut hitam yang sebenarnya. Sebaliknya, kabut hitam ini terdiri dari ular hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan sisik yang tidak biasa. Suara mendesis dipancarkan dari ular aneh ini. Cici! Ular aneh ini melebarkan mulut ganas mereka saat mereka masih sangat jauh dari Xiaoyan. Banyak anak panah air hitam pekat keluar dari mulut mereka. Air danau terbelah saat anak panah air ini menyentuhnya, menyebabkan kecepatan anak panah air meningkat. Suara mendengung anak panah yang melesat ke depan mengguncang air danau di sekitarnya sampai mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Sungguh energi yang gelap dan dingin. Xiaoyan melirik panah air hitam pekat dan mengerutkan kening. Panah air ini mirip dengan kekuatan gelap dan dingin dari 9 mata air tenang, tetapi mereka memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar. Tempat yang aneh pada akhirnya akan membentuk beberapa hal yang aneh. Xiaoyan tiba-tiba teringat dunia magma di bawah Akademi Jianan saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dunia bawah tanah itu dihuni oleh makhluk misterius yang tidak diketahui siapapun di dunia luar. Selain itu, ada sejumlah makhluk yang sangat menakutkan. Saya tidak boleh terjerat dengan hal-hal aneh ini. Jika tidak, saya akan menghabiskan terlalu banyak doki. Petik 2. Tubuh Xiaoyan bergerak. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dia berubah menjadi petir yang merobek danau. Itu dengan cepat bergegas ke dasar 9 musim semi yang tenang, tapi ular hitam aneh itu dengan cepat berbalik saat Xiaoyan melarikan diri. Mereka mengejar dari segala arah. Xiaoyan dengan cepat melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Meskipun dia berada jauh di bawah air, kecepatannya yang menakutkan masih menciptakan bayangan di sepanjang jalan. Gambar-gambar setelah ini kemudian ditembus oleh banyak anak panah air yang ditembakkan dari belakang. Hal yang merepotkan. Ular aneh ini terus mengikuti Xiaoyan seperti belatung di tulangnya terlepas dari bagaimana dia meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, ekspresinya menjadi dingin. Dia melirik ke belakang sebelum mengepalkan tangannya. Sekelompok api muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkan apinya kembali sebelum membumbung tinggi. Api berubah menjadi awan api yang menyebar. His mendesis. Awan api kemudian menyebar menjadi lautan api. Meskipun kekuatan gelap dan dingin tidak dapat dihancurkan, ular-ular aneh itu tetap saja bertabrakan dengan lautan api karena mereka gagal untuk berhenti tepat waktu. Suhu tinggi membakar semua ular aneh yang bertabrakan dengannya dalam sekejap. His mendesis. Ular-ular aneh itu mulai menampakkan kengerian ketika mereka merasakan api yang menakutkan ini. Setelah sekelompok besar dari mereka meninggal, mereka akhirnya berhenti dan tidak berani maju. Mereka tetap mundur dan terus-menerus menembakkan panah air hitam dari kejauhan untuk perlahan memadamkan lautan api. Sementara ular-ular aneh ini mencoba yang terbaik untuk memadamkan api, Xiaoyan bergerak dan bergegas turun. Akhirnya, dia melepaskan mereka. Mata air 9 tenang ini memang bukan tempat biasa. Ular aneh itu tidak terlalu kuat, tapi panah air gelap dan dinginnya terlalu ganas. Bahkan seorang elit Ban Seng akan merasa tidak enak jika diserang oleh satu orang. Petik 2. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melarikan diri dari hal-hal yang merepotkan itu. Matanya menyapu area di bawah, hanya untuk menemukan bahwa cahaya telah muncul. Dia menguatkan perhatiannya dan meningkatkan kecepatannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di tempat bercahaya itu.
Apakah ini bagian bawah musim semi yang tenang? Permukaan berpasir yang sangat besar muncul di depan Xiaoyan. Fragmen batu seukuran kepalan yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Sebuah kilau berkedip dari pecahan batu ini. Cahaya yang dipancarkan adalah alasan mengapa dasar danau tampak relatif cerah. Musim semi yang tenang 9 harus meluas jauh di bawah tanah. Jika saya menjelajah jauh ke dalamnya, bahkan saya akan berubah menjadi es. Xiaoyan mengamati daerah itu saat dia melambat. Dia mulai mencari apa yang disebut kristal darah musim semi, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan kristal darah musim semi dimanapun dia memandang. Tidak ada kristal darah musim semi di sini. Mungkinkah mereka semua telah diambil oleh Python 9 Serene Deep Ground? Petik 2. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit jelek setelah pencarian panjangnya sia-sia. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk sampai di tempat ini. Apakah dia harus kembali dengan tangan kosong? Ah, selamatkan aku. Erangan yang sangat samar tiba-tiba menembus air dan memasuki telinga Xiaoyan tepat saat dia mengerutkan kening. WHO. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini. Doki meletus dari tubuhnya dengan ledakan. Matanya dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya. Ada orang lain di bawah sini? Mengapa dia tidak merasakan apa-apa? Namun, suara itu benar-benar menghilang saat Xiaoyan memfokuskan pikirannya dan menunggunya. Seolah-olah semua yang dia dengar sebelumnya adalah ilusi. Mungkinkah aku salah dengar? Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Namun, hatinya mengerti bahwa tidak mungkin salah mendengar hal-hal pada levelnya. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan mendarat di pasir. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya di depannya. Bentrokan. Jejak telapak tangan terbentuk di tanah berpasir setelah Xiaoyan mengulurkan tangan. Rantai logam setinggi 1000 kaki tiba-tiba terekspos ke mata Xiaoyan saat bebatuan berpasir berguling. Xiaoyan menyipitkan matanya setelah melihat rantai logam yang sangat besar ini muncul. Dia meraih dengan tangannya dan rantai logam itu perlahan ditarik keluar. Setelah itu, tanah juga mulai bergetar sebelum 3 rantai logam lainnya bangkit dari tanah. Rantai logam ini terhubung ke tonjolan seperti gunung. Tidak mungkin memindahkannya dengan tarikan. Mata Xiaoyan tidak peduli tentang di mana rantai logam itu terhubung. Matanya menatap ke tengah 4 rantai itu. Ada sekumpulan besar lumpur hitam di sana. Xiaoyan melambaikan tangannya saat dia mempelajari kumpulan lumpur. Lumpur berserakan dalam prosesnya. Benda di dalamnya terbuka setelah lumpur berserakan. Itu adalah seseorang. Seseorang yang tubuhnya kering dan keriput seperti kerangka. Aura yang sangat kuat yang dimiliki orang ini. Kemungkinan besar Doseng elit yang kekuatannya telah mencapai bintang ketiga. Mengapa dia dikunci di tempat ini? Xiaoyan bergumam. Sok melintas di matanya saat dia melihat sosok manusia yang seperti kerangka. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku dan aku akan meminta seluruh suku Python 9 tenang dalam tanah untuk menjadi bawahanmu. Sosok manusia yang keriput tiba-tiba membuka kedua matanya saat Xiaoyan menatapnya. Mata itu sedikit gila saat mereka menatap Xiaoyan. Raungan parau terdengar di dasar mata air ini. Itu tampak seperti jeritan hantu, mendinginkan hati seseorang dalam prosesnya. Bab 1460, Yao Ming. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia mempelajari sosok manusia yang keriput. Sosok itu meronta-ronta dalam ikatan rantai logam. Lama kemudian Xiaoyan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa Anda terjebak di sini?" Petik 2. Sosok manusia yang seperti kerangka telah menghabiskan banyak kekuatan selama perjuangan sebelumnya dan mulai terengah-engah. Xiaoyan bisa merasakan energi yang sangat gelap dan dingin yang dipancarkan dari 4 rantai logam besar itu, melelahkan doki sosok itu. Ini menyebabkan sosok itu tetap dalam kondisi yang sangat lemah, tetapi itu tidak akan melukai hidupnya. Yang bisa dilakukan sosok ini hanyalah hidup di ujung nafas terakhirnya di tengah kelelahan yang abadi ini. Siapapun yang menjebak orang ini benar-benar kejam. Ini bahkan lebih ganas daripada langsung membunuhnya. Kejutan melintas di hati Xiaoyan. Tidak terduga bahwa dia telah menemukan hal misterius di dasar musim semi yang tenang 9. Saya adalah kepala suku dari suku Python 9 tenang Deep Ground, Yao Ming.
Sosok manusia yang seperti kerangka itu menahan napas sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Xiao Yan. Suaranya sangat parau. Itu seperti batu menggaruk kaca, suara yang sangat menusuk telinga. Menyelamatkan saya. Selama Anda menyelamatkan saya akan setuju dengan kondisi apapun yang Anda usulkan. Orang yang menyebut dirinya Yao Ming menatap Xiao Yan dengan mata memohon saat dia memohon dengan keras. Kepala suku dari suku Piton Nine Serene Deep Ground, Xiao Yan mengerutkan kening tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permohonan itu. Dia menjawab dengan suara samar, "Dari apa yang saya tahu, kepala suku dari suku Piton 9 tenang dalam tanah harus seseorang bernama Yao Xiaoten, kan? Jeroan itu, bajingan itu. Dia adalah orang yang menggunakan skema jahat untuk merebut posisiku dan menyegelku di dasar musim semi yang tenang ini. Ah, bajingan itu. Dia telah membuat saya menderita karena kekuatan yang gelap dan dingin ini selama berabad-abad. Jika aku beruntung bisa melihat langit lagi, aku, Yao Ming, akan memastikan dia mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian." Mata Yao Ming segera memerah darah setelah nama Yao Xiaotian masuk ke telinganya. Kebencian tak berujung melonjak di matanya. Raungan gilanya terus bergema di sekitar dasar mata air. Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata setelah mendengar teriakan ini. Orang ini telah disegel di tempat ini selama berabad-abad. Nasib ini memang cukup menyedihkan. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi yang tenang adalah seperti pisau tajam yang menyerang tubuh seseorang. Rasa sakit yang menusuk adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh orang biasa, namun orang di depannya ini telah menderita kepahitan ini selama berabad-abad. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mengetahui informasi ini. "Bisakah Anda ceritakan tentang hubungan antara Anda dan Yao Xiaotian itu?" Xiao Yan merentangkan tangannya dan bertanya. "Saya adalah kakak laki-laki Yao Xiaotian karena darah." Yao Ming ragu sejenak sebelum berbicara dengan nada serak. "Saya seharusnya menjadi penerus sejati sebagai kepala suku dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Banyak sesepuh di suku itu menyukai saya. Biasanya tidak mungkin bagi Yao Xiaotian untuk menjadi kepala suku. Dia juga memahami ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia biasanya sangat menghormati saya, tetapi dia diam-diam sedang membuat rencana jahat. Dia pertama kali meracuni saya dan kemudian menyerang saya ketika kekuatan saya menurun. Akhirnya, dia menyegelku di dasar musim semi yang tenang 9 ini." Petik 2. Kenapa dia tidak membunuhmu begitu saja? Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Xiao Yan bertanya. "Itu karena dia bahkan tidak berharap kematianku mudah, haha, adikku ini benar-benar memperlakukanku dengan baik." Yao Ming tidak bisa menahan tawa parau setelah mencapai kalimat terakhir ini. Tawanya dipenuhi dengan kesengsaraan dan amarahnya. Xiao Yan diam. Xiao Ding dan Xiao Li rela mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana keduanya, yang adalah saudara, akhirnya sangat membenci satu sama lain. "Kamu ingin aku menyelamatkanmu? Anda harus memahami bahwa Yao Xiaotian saat ini adalah kepala klan dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Dia pasti bisa menggerakkan banyak sesepuh. Nasibmu mungkin tidak akan baik begitu kamu muncul." Xiao Yan berkomentar. "Saya memiliki Nine Serene Profound Stick. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku Piton Nine Serene Deep Ground. Hanya kepala suku sejati yang bisa menahannya. Setelah saya melarikan diri dan menghabisi Yao Xiaotian, saya akan menjadi kepala suku yang baru. Sesepuh lainnya tidak akan berani menyerangku." Yao Ming buru-buru menjelaskan. "Seperti apa kekuatanmu? Seberapa kuat Yao Xiaotian itu?" Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya. "Saya hanyalah banseng tingkat menengah ketika saya disegel di sini. Mendidih di musim semi selama berabad-abad mungkin telah menyebabkan saya menderita kepahitan yang tak ada habisnya, tetapi hal itu juga membuat kekuatan saya melonjak. Saya telah mencapai bintang kedua di kelas Douseng. Jika saya diizinkan untuk melihat langit lagi, Doki di dalam tubuh saya akan segera pulih dan mencapai kondisi puncaknya," kata Yao Ming. "Selain itu, Yao Xiaotian hanya berada di puncak kelas Dozun sementara saya menjadi banseng saat itu. Dengan bakatnya, dia mungkin telah mencapai kekuatan Douseng bintang 1 setelah bertahun-tahun, tetapi dia memiliki bantuan yang dipercaya. Ini adalah tetua pertama dari suku Piton 9 Tenang Deep Ground. Menurut tebakan saya, tetua ini juga harus memiliki kekuatan bintang Douseng sekarang. Dulu,
21 bintang Douseng? Hati Xiaoyan terasa sedikit terkejut saat mendengar kekuatan ini. Python 9 Serene Deep Ground ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Dimungkinkan untuk menyebutkan dua elit asli Douseng di suku tersebut. Jika seseorang menambahkan Yao Ming ini ke dalam campuran, total ada 3 Douseng. Kekuatan seperti itu memang layak hadir di salah satu dari 3 suku terbesar di dunia Magical Beast. Hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa Yao Ming ini tidak sekuat yang diharapkannya. Ini mungkin karena tubuh fisiknya. Magical Beast pada akhirnya sedikit berbeda dari manusia. Halangan terbesar saya adalah 2 orang ini. Suku Python 9 Serene Deep Ground akan dikendalikan oleh saya setelah mereka dibasmi. Teman muda, kamu akan menjadi penyelamatku. Aku, Yao Ming, mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tapi aku menepati janjiku. Setelah aku mengendalikan suku Python 9 tenang dalam tanah, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang kamu buat. Mata Yao Ming berbinar saat dia melihat Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya, tapi dia tidak segera menjawab. Matanya bersinar. Dia telah memikirkan metode untuk memutuskan aliansi dari 3 pulau naga dan juga berpikir tentang menemukan beberapa pihak luar untuk membantu Xian sejak dia mendengar apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak mendapatkan ide yang bagus, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Bagaimanapun, suku Python 9 Serene Deep Ground bukanlah faksi yang bisa dibandingkan dengan Sekte Langit yang mendalam. Suku ini memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin bisa bertarung dengan suku ini jika dia memanggil beberapa ahli dari aliansi, tetapi tidak diragukan lagi akan sedikit sulit jika Xiaoyan mencoba menangani ini sendiri. Xiaoyan juga telah mendengar tentang Yao Xiaotian. Orang ini memang telah menggunakan segala macam skema untuk mencapai tujuannya. Dia juga dingin dan kejam. Dia hanya peduli tentang apa yang bisa dia dapatkan. Mengingat karakternya, dia pasti akan setuju untuk bersekutu dengan 3 pulau naga untuk bertarung melawan pulau naga timur Xian, tetapi hanya jika dia mendapatkan banyak keuntungan. Saat itu, Xian akan menghadapi banyak lawan. Meskipun dia memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, dia tidak akan bisa menangani semuanya. Namun, jika Yao Ming ini benar-benar bisa menguasai suku Python 9 Serene Deep Ground, itu pasti akan merusak skema dari 3 pulau naga besar. Kehilangan penguatan seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Aku tidak bisa mempercayaimu. Pikiran ini terlintas di benak Xiaoyan sesaat sebelum akhirnya dia mengangkat kepalanya. Dia menatap Yao Ming dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tahu terlalu sedikit tentang Yao Ming ini. Dia tidak dapat memahami karakter Yao Ming. Jika orang ini menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih setelah diselamatkan dan akhirnya menggigitnya, dia akan benar-benar merasakan ketidakadilan yang luar biasa. Mendengar Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, Yao Ming melebarkan mulutnya, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia tidak akan bisa membuat Xiaoyan mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. Namun, masih ada cara untuk membuatku menyelamatkanmu. Saya bahkan dapat membantu Anda merebut kembali posisi Anda sebagai kepala suku setelah menyelamatkan Anda. Namun, ada syaratnya. Mata Xiaoyan berkedip. Dia menatap tajam ke arah Yao Ming saat dia mengucapkan proposisinya, kamu akan melepaskan jiwamu dan mengizinkanku untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Jika Anda berbohong kepada saya akan meledakkan segel spiritual. Pada saat itu, Anda pasti akan terluka parah meskipun Anda adalah seorang elit Douseng. Kekuatanmu akan tetap stagnan. Petik 2. Ekspresi Yao Ming berubah sedikit setelah mendengar ide ini. Ini setara dengan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Saya hanya bisa mempercayai Anda jika Anda melakukan ini. Jika Anda menolak, saya hanya akan berbalik dan segera pergi. Sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Xiaoyan menjelaskan dengan suara yang dalam. Yao Ming mengatupkan giginya dengan erat. Matanya terus berkedip. Karakternya sedemikian rupa sehingga dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, tetapi amarah dan kebencian di hatinya membengkak saat dia memikirkan kepahitan yang telah dia derita selama ratusan tahun. Dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan raungan rendah. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya tidak bisa lagi menahan kebencian di hati saya. Aku harus merobek bajingan itu menjadi ribuan bagian. Petik 2. Baik.
Xiao Yan dengan gembira berteriak setelah mendengar bahwa Yao Ming benar-benar menyetujui lamarannya. Yao Ming menghirup udara dalam-dalam. Sebuah flicker melintas di alisnya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu membentuk ular hitam besar di depannya. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Yao Ming berinisiatif memanggil jiwanya. Pikirannya bergerak dan sedikit jiwa yang panas dengan cepat terlontar sebelum dengan cepat menyerbu dahi ular raksasa hitam itu. Tubuh ular itu bergetar hebat saat jejak spiritual masuk. Ular itu dengan cepat menyebar dan kembali ke alis Yao Ming. Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual Yao Ming saat jiwanya kembali ke alisnya. Yang dibutuhkan Xiao Yan hanyalah sebuah pemikiran dan jejak spiritual yang berisi kekuatan api surgawi, akan meledak dan menghancurkan jiwa Yao Ming menjadi beberapa bagian. Itu benar, aku datang ke 9 musim semi yang tenang untuk menemukan kristal darah musim semi. Apa kau tahu di mana benda itu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya setelah menyelesaikan masalah ini. The Spring Blood Crystal sangat langka bahkan di Nine Serene Spring. Biasanya, dibutuhkan 1000 tahun sebelum sepotong seukuran telapak tangan terbentuk. Saya telah menelan hal-hal ini selama beberapa ratus tahun ini. Yao Ming ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya darah keluar. Akhirnya, lampu darah ini berhenti di depan Xiao Yan. Cahaya itu adalah kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Bagian tengah kristal tampaknya memiliki aliran darah yang tak berujung, memberikan penampilan yang sangat aneh. Apakah ini kristal darah musim semi? Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia mempelajari kristal darah dengan keanehannya. Bab 1461, Yao Xiaotian. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menerima tubuh kristal berwarna darah yang tergantung di depannya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan menyebar dari tangannya. Ini segera mulai membekukan salah satu tangan Xiao Yan. Ini memang kristal darah musim semi. Kekuatan gelap dan dingin ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan mengangguk dengan gembira setelah melihat kristal ini. Dia menjabat tangannya dan kristal es retak. Setelah itu, dia memasukkan kristal darah ke cincin penyimpanannya. Dia melihat Yao Ming itu dan bertanya, "Bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda? Apakah saya menghancurkan keempat rantai logam ini?" Petik 2. Tidak perlu itu. Rantai logam ini bukanlah satu-satunya hal yang menahan saya. Sebaliknya, itu adalah batu yin musim semi kuning yang melekat pada ujung rantai. Ada kekuatan gelap dan dingin tak berujung yang melonjak darinya yang menghabiskan doki di dalam tubuh saya, menyebabkan saya tetap dalam keadaan lemah. Ada tombol rumit yang tersembunyi di antara rantai logam dan tubuh gunung. Setelah Anda menghancurkannya, rantai logam ini tidak akan lagi dapat menjebak saya meskipun terbuat dari bahan yang unik. Yao Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Oh." Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Dia bergerak dan muncul di ujung rantai logam. Dia melihat bahwa rantai logam itu benar-benar dimasukkan ke dalam tonjolan seperti gunung yang hitam pekat. Bentuk gunung ini tidak besar. Ukurannya hanya lebih dari 100 kaki, tetapi kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalamnya menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar bergidik meskipun memiliki perlindungan api surgawi. Apakah ini batu yin musim semi kuning? Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia melihat gunung hitam gelap. Doki yang besar dan perkasa melonjak dan dengan kejam menabrak tubuh gunung. Bang! Gelombang air yang sangat besar menyebar dengan gemuruh dari tempat tinju Xiao Yan mendarat. Namun, gunung hitam pekat itu hanya bergetar. Pukulan Xiao Yan, yang bisa sangat melukai seorang elit Banseng, bahkan gagal meninggalkan jejak kecil di batu ini. Batu yin musim semi kuning telah dimurnikan oleh kekuatan gelap dan dingin di musim semi selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Ini sangat keras, bahkan mungkin tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika aku memulihkan kekuatanku, akan sangat sulit bagiku untuk menghancurkannya. Yao Ming berbicara dengan suara serak setelah melihat keributan yang digerakkan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia tiba-tiba meraih rantai logam dengan tangannya dan kabut putih mendesis dipancarkan. Dia dengan cepat melepaskan tangannya. Embun beku putih tebal telah menyebar di telapak tangannya. Bagian dalam rantai logam ini sepertinya merupakan kekosongan yang diisi dengan kekuatan gelap dan dingin. Baru sekarang dia mengerti mengapa Yao Ming ini telah dikunci di tempat ini selama berabad-abad.
Wajah keriput Yao Ming mengungkapkan beberapa kekecewaan setelah melihat bahwa banyak upaya Xiao Yan sia-sia. Hal-hal di 9 musim semi yang tenang ini memang luar biasa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti melakukan sesuatu yang tidak berguna. Dia meringkuk 2 jari dan gumpalan api surgawi yang sangat bertekanan naik. Itu bertindak seperti jarum saat dimasukkan dengan lembut ke titik di mana rantai logam telah dimasukkan ke tubuh gunung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyentuh benda melingkar yang sangat keras. Dia meningkatkan kekuatan dari jarinya dan jarum api dengan kejam dimasukkan ke dalam benda keras seperti pelet. Retak. Saat jarum api menembus pelet, Xiao Yan dengan cepat merasakan riak yang tidak biasa yang dipancarkan dari singkapan. Rantai logam besar itu benar-benar pecah. Dia benar-benar berhasil. Yao Ming, yang merasa sedikit kecewa di hatinya, mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi dengan kegembiraan liar. Sementara Xiao Yan memecahkan segel Yao Ming, itu sangat hidup di dalam istana yang megah di jaringan ular serene bawah tanah. Para pemimpin dari banyak suku Snake People berkumpul di sana saat tawa mereka menggema di aula besar. Seorang pria berpakaian hitam duduk di singgasana di dalam istana. Dia tampak cukup tampan, tetapi ada rasa dingin yang gelap, yang tidak bisa disembunyikan, di alisnya. Kedua matanya sedikit tertutup, kilatan berkedip di dalamnya. Matanya tampak seperti ular berbisa yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap, meninggalkan hawa dingin di hati seseorang. Dua wanita dengan sosok yang mempesona dengan hati-hati memijat tubuh pria itu saat tangannya yang besar terus-menerus menjelajahi tubuh lembut yang indah dari kedua wanita itu, menyebabkan mata mereka tampak sedikit bingung. Keduanya tampak sangat mempesona. Mata tertutup pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terbuka. Ekspresi terkejut terlihat di matanya, segelnya telah rusak. Kepala suku, ada apa? Seorang lelaki tua dengan ular berbisa berwarna merah cerah di pundaknya mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Segel yang menekan Yao Ming telah rusak. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri. Ekspresinya gelap dan dingin saat suara samar ditransmisikan ke telinga sesepuh. Apa? Bagaimana mungkin? Wajah tetua itu berubah drastis setelah mendengar berita ini. Dia buru-buru menarik emosi di wajahnya saat melirik sesepuh dan pemimpin dari berbagai suku di dalam aula besar itu. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Kamu harus segera pergi. Ini akan berakhir untuk kita berdua jika Yao Ming berhasil melarikan diri. Aku akan menstabilkan situasi di sini sebelum bergegas mendukungmu." Tenang, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum sinis. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia menghilang dari singgasana. Ada seorang tetua yang ingin melaporkan sesuatu. Kepala suku telah pergi menemuinya. Semuanya, tolong lanjutkan. Tetua itu berdiri dan tersenyum. Dia menenangkan semua orang di aula besar ketika mereka melihat pria berpakaian hitam itu menghilang. Dentang. Xiao Yan memecahkan segel rantai logam terakhir. Setelah itu, dia membubarkan jarum api. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut menopang Yao Ming, yang akan jatuh. Anda baru saja berhasil melarikan diri dan Doqi di dalam tubuh Anda benar-benar kelelahan. Pada saat ini, bahkan seorang ahli Douzong bisa membunuhmu. Petik 2. Tak disangka aku, Yao Ming, benar-benar bisa bertahan hingga hari ini. Teman muda, bolehkah aku tahu namamu? Tubuh Yao Ming sangat lemah. Jelas, dia sangat bersemangat. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, aku, Yao Ming, tidak akan pernah melupakan bagaimana kau menyelamatkanku. Selama saya bisa membalas dendam, saya akan menggunakan kekuatan dari seluruh suku Piton 9 Tenang Deep Ground untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang Anda buat. Mata Yao Ming menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum mendengar tawaran ini. Dia bisa merasakan rasa terima kasih yang luar biasa dalam kata-kata Yao Ming. Meskipun rasa terima kasih ini adalah hasil dari kebenciannya pada Yao Xiaotian, orang ini bukanlah tipe yang akan menyakiti seseorang yang telah membantunya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah menentukan karakter orang ini. Dia menjentikkan jarinya dan botol obat terbang menuju Yao Ming. Dia berkata, konsumsi beberapa pil obat untuk memulihkan Doqi Anda terlebih dahulu. Kita tidak bisa tinggal terlalu lama di sini.
Ayo cepat tinggalkan musim semi yang tenang ini. Kami akan pergi dan mencari masalah dengan Yao Xiaotian setelah Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Petik 2. Aye, teman muda Xiaoyan benar. Yao Ming mengangguk dan begitu saja menelan botol pil obat ke dalam perutnya. Dia mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Yao Xiaotian dalam kondisinya saat ini. Ayo pergi. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya setelah menyelamatkan Yao Ming. Setelah itu, keduanya berubah menjadi dua anak panah air yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Karena Xiaoyan telah tinggal dalam 9 musim semi yang tenang untuk waktu yang cukup lama, dia telah menghabiskan sebagian besar doqi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebagai tindakan pencegahan saat dia bergegas keluar dari mata air. Xiaoyan akhirnya bertemu dengan ular aneh yang tak ada habisnya dalam perjalanan kembali. Untungnya, Yao Ming sepertinya memiliki metode untuk mengendalikan mereka. Semua ular aneh melarikan diri ke kejauhan setelah dia mengeluarkan suara aneh, dan Xiaoyan menghindari masalah berkelahi dengan ular aneh ini. Kecepatan Xiaoyan dan Yao Ming meningkat secara signifikan tanpa adanya halangan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia melihat cahaya di kejauhan dan menghela nafas lega. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba mempercepat. Kami akan segera keluar. Xiaoyan tersenyum saat dia melakukan perjalanan lebih dekat ke permukaan danau. Tubuhnya bergetar saat dia meraih Yao Ming. Mereka menerobos permukaan air dan mendarat di danau. Bang! Suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari udara di atas setelah Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Sesosok jatuh dari langit saat suara tajam angin yang bertiup terus-menerus muncul. Cailin! Ekspresi Xiaoyan berubah setelah melihat sosok itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut melonjak keluar. Kekuatan ini menerimanya sebelum Xiaoyan meraih dengan tangannya dan menarik Cailin ke sampingnya. Kamu akhirnya keluar! Cailin menghela nafas lega setelah mendarat di samping Xiaoyan. Tangannya buru-buru mengusap darah di sudut mulutnya. Mata Xiaoyan menjadi dingin setelah melihat bekas darah di sudut mulut Cailin. Dia tidak membuka mulutnya untuk menanyakan apapun. Sebagai gantinya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Ada orang berpakaian hitam tergantung di udara. Orang berpakaian hitam itu menatap Xiaoyan dengan sepasang mata yang sangat gelap dan ganas. Orang ini tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. Qinglin dan dokter peri kecil telah dilukai olehnya. Cailin mengatupkan giginya saat dia berbicara. Xiaoyan melihat ke suatu tempat yang tidak jauh dari mata air. Aura Qinglin dan Little Fairy Doctor sedikit kacau. Mereka berdua mengalami cedera serius. Matanya menjadi sedingin es. Pria berpakaian hitam di langit itu memandang Xiaoyan dan Yao Ming yang seperti kerangka dengan mata yang sangat padat. Senyuman ganas muncul di wajahnya. Bajingan kecil, karena kamu berani merusak rencanaku, raja ini akan menguburmu di musim semi ini terlepas dari mana kamu berasal. Raja ini akan membantumu menjaga ketiga keindahan ini. Ini adalah harga yang harus Anda bayar untuk kecerobohan Anda.